Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbaban nuha warassama syamsal bayani fi suduril ulama. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu basyiran wa nadiran wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. InsyaAllah jamaah Masjid Al-Mujahidin, malam ini kajian kita Kitab Bulughul Maram, yaitu yang berkenaan dengan salat, bab tentang sujud sahwi. Wa anil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syakka ahadukum faqama fir rak'ataini, apabila salah seorang di antara kamu ragu, maka dia berdiri pada rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua dia berdiri, mestinya kan duduk tahiyat dulu, Pak. Tahiyat pertama. Fastatamma qa'iman. Ya. Maka dia sempurna berdiri, udah terlanjur berdiri. Falyamdi, maka lanjutkan. Lanjutkan. Gak usah turun lagi. Wal yasjud sajadataini, ya, nanti di akhir diganti dengan sujud sahwi 2 kali. Wa idza lam yastatmim qa'iman falyajlis wala sahwa alaih. Akan tetapi kalau belum sempurna berdirinya, ya, baru mau berdiri, kemudian diingatkan oleh makmum, subhanallah, itu ya. Maka di sini falyajlis, maka duduk saja, wala sahwa alaihi, dan tidak ada sujud sahwi kepadanya. Ini udah paham, jelas ya hadis ini, Pak. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa Daruqutni, hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Daruqutni, wal labzu lahu bi sanadin dhaif, dengan sanadnya yang lemah. Hadis apa ini beda, Pak. Bulughul Maram ini sama Sahih Bukhari, Sahih Muslim beda. Kalau Sahih Bukhari dan Muslim dia hanya memuat hadis-hadis sahih saja. Ya. Tidak ada di situ hadis dhaif, apalagi dhaif jiddan, apalagi hadis maudhu, enggak ada. Tapi kalau di dalam kitab Bulughul Maram ini, karena kepentingannya bukan sahih, kepentingannya adalah untuk menyebutkan dalil-dalil dari hasil pemahaman para ulama. Misalnya pemahaman Syafi'i, pemahaman Maliki, pemahaman Hambali, pemahaman Hanafi. Ya, dia sebutkan dalil, ya. Kenapa misalnya kalau Hanafi mengatakan kunut itu bid'ah? Dia sebutkan dalilnya. Kenapa kalau menurut Syafi'i dan Maliki sunnah muakkad? Dia sebutkan dalilnya. Jadi kepentingan dia menyebutkan dalil. Nah, dalam menyebutkan dalil ini kan ada dalil yang sharih, ada dalil yang sahih, ada pula dalil yang dhaif. Itu. Makanya beda sekali kitab Bulughul Maram ini dengan kitab Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim. Jadi tidak semua hadis yang ada dalam Bulughul Maram ini bisa dijadikan sebagai dalil ataupun argumentasi gitu. Karena banyak lagi pertimbangan-pertimbangan lain yang dijadikan alasan untuk menyebutkan hukum dari suatu permasalahan. Mungkin dari hadis ini sudah bisa kita pahami bagaimana seseorang kalau umpamanya rakaat yang kedua, sujud dari rakaat yang kedua, bangkit dari sujud rakaat yang kedua, mestinya kan dia duduk dulu untuk tahiyat pertama. Tapi dia lupa, terlanjur berdiri. Nah, kalau udah terlanjur berdiri, walaupun diingatkan oleh makmum, si imam nggak usah menghiraukan itu.
Ya, karena enggak dihiraukan, si makmum tahu diri gitu. Ikuti saja imam. Ya, kenapa? Karena imam cuma meninggalkan sunnah ab'ad namanya, sunnah ab'ad. Nah, itu. Jadi semua diatur cara salat itu, mulai dari takbiratul ihramnya sampai kepada bacaan Fatihahnya, sampai kepada bacaan surahnya, sampai kepada salam. Bahkan kalau terjadi sesuatu di dalam salat itu pun ada aturannya, Pak. Nggak bisa ngarang. Seorang ustadz nggak boleh ngarang. Seorang kiai juga nggak boleh ngarang. Ya, ada panduannya, ada pedomannya, dan kita tidak boleh keluar dari pedoman itu. Paman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang lari dari sunnahku, maka bukan daripada golonganku. Tuh. Memang nanti berbeda-beda hasil pemahaman para ulama. Ada mengatakan sujud sahwi itu misalnya sebelum salam. Ada mengatakan sesudah salam. Itu. Sujud sahwi itu ada mengatakan wajib. Ada mengatakan sunnah, biasa saja gitu. Itu. Tapi semua mereka itu berdasarkan Quran dan sunnah. Enggak ada di antara mereka itu yang tidak berdasarkan Quran dan sunnah. Makanya kullun yu'khadhu wa yuraddu illa sahibu hadzal maqam. Semua siapapun dia silakan untuk diterima pendapatnya dan ditolak pendapatnya. Tapi ketika menerima dan ketika menolak, jangan alasannya hawa nafsu. Alasannya adalah dalil. Ya, alasannya adalah dalil itu ya. Dalil mana yang paling mendekati, dalil mana yang paling kuat, itu yang menjadi alasan ataupun itu yang menjadi sandaran. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikatakan di sini, semisal kebanyakan rakaat, maka diperintahkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Hanya saja ada penjelasan tambahan di sana. Bila dia ketika itu belum berdiri tetapi baru beranjak, maka dia cukup kembali, tidak usah sujud sahwi. Enggak usah sujud sahwi, Pak. Namun bila ia telah tegak berdiri, ya, dia tidak perlu kembali lagi. Kalau baru beranjak, kembali lagi. Kalau udah terlanjur berdiri, jangan kembali lagi. Teruskan saja rakaat salatnya. Tapi ini makmum ribut terus. Subhanallah, subhanallah, subhanallah katanya. Ini jadi kalau yang imam itu alim, mengerti, dia tidak akan menghiraukannya sampai kiamat pun dia tetap aja itu. Kenapa? Karena ini dalil yang ada yang kita sebutkan tadi. Inilah pendapat jumhur ulama, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. 4 mazhab itu sama, Pak. Enggak ada yang berbeda. Itu. Jadi dimanapun kita sholat akan seperti itu hukumnya dan seperti itu panduannya. Itu. Bahkan sebagian ulama bila posisinya ketika itu sudah mendekati berdiri pun, kalau tadi udah terlanjur berdiri ceritanya, Pak, nggak usah duduk lagi. Ini sudah mendekati berdiri, artinya sudah lebih dekat kepada berdiri daripada kepada duduk. Ya, dia tidak perlu kembali untuk duduk, tetapi dilanjutkan saja rakaatnya. Ya, di mana alasan itu ada? Lihat dalam syarah Bulughul Maram, Syekh Atiyah. Syekh Atiyah ini adalah mufti Al-Azhar Asy-Syarif. Ya, salah seorang mufti di Majma' Buhus Al-Azhar Asy-Syarif. Ya. Jadi di Mesir itu ada dewan fatwa, ada 2, Pak. Ada Darul Ifta, itu dewan fatwa milik negara. Kalau di sini MUI lah gitu ya, MUI. Ada satu lagi dewan fatwa milik Al-Azhar Asy-Syarif. Jadi Azhar itu karena dia terlalu besar dan banyak sekali ulama-ulama besarnya, maka mereka punya
majma' buhus yang mandiri dan tersendiri. Salah satu muftinya adalah Syekh Atiyah ini. Kata beliau, fa in kana al-julusu aqraba ilaihi jalasa wala sahwa alaih. Kalau duduk lebih dekat kepadanya, maka duduk saja dan tidak perlu lagi sujud sahwi. Wa in kana al-qiyamu wal intisabu aqraba ilaihi qama wala ruju'a alaih. Tapi kalau berdirinya lebih dekat kepadanya, maka dia berdiri saja dan tidak kembali lagi duduk. Wa yajburuhu bisajadatai sahwi, dan ditamballah tadi dengan sujud sahwi. Ini bapak dan ibu sekalian perlu kita pahami, ya, baik kita menjadi imam ataupun menjadi makmum. Nah, itu supaya kita salat kita itu benar, itu. Nah, apa dalil daripada pendapat ini? Pendapat ini, jadi kan kita mau tahu dalilnya. Dalilnya ini, Pak. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla faqama fi rak'ataini fasabbahu famadha falamma faragha min salatihi sajadataini thumma sallam. Ternyata ya, cerita ini pernah terjadi kepada Nabi sendiri, pernah. Nabi pun lupa. Itu. Jadi lupa itu jangan pula dituduh itu ustaz mikirin dunia terus katanya. Makanya solatnya lupa lah. Itu Nabi saja lupa gitu ya. Apalagi kita manusia biasa ini gitu ya. Itu. Nah, bahwasanya Nabi solat faqama fir rak'ataini. Beliau yang mestinya duduk pada rakaat yang kedua, bangkit dari sujud rakaat yang itu, yang kedua, maka beliau langsung berdiri. Fasabbahu, maka para sahabat bilang apa? Subhanallah, subhanallah. Famadha, maka beliau melanjutkan. Karena beliau melanjutkan, terpaksalah sahabat pun ikut berdiri. Falamma faragha min salatihi, tatkala beliau selesai daripada salatnya, sajadataini thumma sallam. Beliau sujud 2 kali, kemudian beliau mengucapkan salam. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, di hadis ini sujud sahwinya sebelum salam atau sesudah salam? Hah? Sesudah, Pak. Falamma faragha, tatkala sudah selesai. Nah, itu. Tatkala sudah selesai mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian sujud Nabi 2 kali lagi. Kemudian salam lagi. Berarti salamnya berapa kali? 2 kali. Salam yang pertama untuk salamnya salat. Salam yang kedua untuk salam dari sujud sahwi. Tahiyatnya berapa kali? Itu udah kita bahas belum nggak, Pak? Perlu nggak ditahiyatkan lagi nanti? Pendapat yang paling kuat tidak, tapi ada pendapat yang mengatakan perlu juga tahiyat sekali lagi gitu. Itu. Nah, itu yang kedua ini hadis yang kita baca tadi. Dalil yang kedua ini, cuma hadis ini dhaif, ya. Ini yang kita baca tadi pertama kan? Dalil yang kedua, kenapa seperti itu? Ini, idza syakka ahadukum faqama fi rak'ataini fastatamma qa'iman. Maka dia sudah sempurna berdiri, falyamdi, lanjutkan. Wal yasjud sajadataini. Wa illam yastatimma, kalau berdirinya belum sempurna, falyajlis wala sahwa alaihi, maka hendaklah dia duduk dan tidak perlu lagi dia untuk melakukan sujud sahwi. Ya. Hadis yang tadi itu dhaif. Bahkan dhaifnya adalah dhaifun jiddan. Dhaifun jiddan itu artinya lemah sekali. Ya, kebangatan dhaifnya. Kita bahas sedikit di sini. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau adalah seorang ulama jarh wa ta'dil. Seorang ulama yang mengetahui seorang itu pembohong atau pendusta atau jujur atau bisa dipegang omongannya. Itu Ibnu Hajar. Kata beliau apa? Hadis ini peredarannya ada pada Jabir Al-Ju'fi. Jabir Al-Ju'fi ini dalam
terminologi ilmu mustalahul hadis, dia itu statusnya matruk, Pak. Matruk itu apa? Matruk itu dicampakkan hadis-hadisnya, nggak bisa dijadikan dalil. Yang bisa dijadikan dalil itu kalau orangnya pertama, misalnya ilaihi, kan siqah itu ada 6 level, 6 tingkatan. Tingkatan yang pertama ilaihil muntaha bis sidq. Ya, ini seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Bukhari, Imam Turmuzi, Imam Nasai, ya kan? Itu. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, kalau kata-kata thiqah itu diulangi 2 kali atau 3 kali. Bagaimana sih pulan? Thiqah, itu, ya kan? Kalau yang ketiga, tingkat dibilang begini, bagaimana si fulan? Thiqah. Thiqah artinya apa? Terpercaya orangnya, hafalannya juga terpercaya. Nah, kalau udah tingkatan yang keempat nanti, bagaimana si fulan? Soduk katanya. Soduk itu apa ya? Orangnya sih jujur katanya, tapi hafalannya bermasalah. Itu udah nggak diterima, Pak. Soduk ini udah nggak diterima. Apalagi di bawah soduk, apalagi di bawahnya lagi. Nah, ini kemudian kalau dhaif itu ada tingkatannya. Yang pertama dhaif, yang kedua dhaif jiddan, yang ketiga matruk. Ya, matruk ini ini jadi 1 2 3 4 5 6 tadi ya. Di bawah 6 itu ini mulailah lemah tadi. 7 8 9. Jadi dia ini Jabir Al-Ju'fi yang merah ini tingkatan yang ke-9 dhaifnya. Dhaif sekali. Ya. Itu kata Abu Daud, walaysa fi kitabi an Jabir al-Ju'fi illa hadzal hadis. Dalam kitabku ini Sunan Abu Daud enggak ada satupun hadis yang bersumber dari Jabir al-Ju'fi kecuali hadis yang satu inilah katanya. Hadis yang mana? Idza syakka ahadukum, apabila kamu ragu dalam salat, ya, kemudian faqama fir raq'ataini, lalu dia berdiri pada rakaat yang kedua dan sudah sempurna berdirinya, maka lanjutkan, ya kan? Lanjutkan. Dan apabila apabila dia baru saja beranjak, kemudian dia ingat karena diingatkan ataupun karena dia sendiri ingat, lalu maka dia duduk kembali. Hadis itu kata Imam Abu Daud, ya, hadis ini bersumber dari Jabir Al-Ju'fi. Hadisnya Jabir Al-Ju'fi itu satu-satunya dalam kitabku cuma ini saja katanya. Nah itu. Nah, ternyata katanya di sini Syekhuna di sini siapa? Syekh Albani. Nah, katanya walaupun hadis itu dhaif, tapi kalau ditemukan dari jalur yang lain, ya, maka nanti naik level dari dhaif menjadi hasan li ghairi. Dia hasan karena ada riwayat yang lain. Itu kata dia apa? Dia menemukan riwayat yang lain. Di mana? Dalam kitab Syarah Ma'anil Athar karangan Al-Imam At-Tahawi. Wa sahhahahu, dan dia mensahihkannya. Itu. Makanya itulah kenapa walaupun tadi dikatakan dhaif jiddan, tapi ini yang diamalkan. Nah, itu. Jadi enggak mudah, Pak, untuk mengambil kesimpulan sebuah hukum itu mentang-mentang ini hadis dhaif jiddan enggak bisa dalil. Oh, tunggu dulu. Barangkali ada nanti mutabi ataupun ada namanya syahid itu. Mungkin ada riwayat yang lain yang konteksnya sama itu. Nah, ini terlalu pelik ini kalau disampaikan. Kita lanjut aja ke yang berikutnya. Jadi bila kasusnya ada imam yang kebanyakan rakaat lantas tidak tercegah ketika telah ditegur, boleh jadi posisinya ketika itu telah berdiri, maka kita sebagai makmum wajib mengikutinya. Wajib mengikutinya, Pak. Namun bila ada keyakinan sebenarnya imam itu belum sempurna berdiri, namun ditegur tidak mengindahkan, maka bagi makmum ada 2 pendapat. Jadi gini, Pak, ini sudah rakaat yang keempat.
Sudah rakaat yang keempat. Nah, kemudian rakaat yang keempat mestinya duduk tahiyat yang terakhir. Dia nggak duduk, Pak. Dia langsung berdiri. Kata jamaah apa? Subhanallah. Itu. Lah. Rupanya ditegur nggak mempan juga. Itu. Subhanallah. Ya, ini beda dengan kasus tadi. Ya, kasus tadi kan cuma dari 2 ke 3 kan. Ini dari terakhir ke salam gitu. Nah, maka namun bila adanya keyakinan sebenarnya imam belum sempurna berdiri, maka ditegur tidak mengindahkan, maka bagi makmum ada 2 pendapat. Apa yang harus dilakukan makmum pada saat itu? Yang pertama, pendapat yang pertama, ia tetap mengikuti imam, tapi imamnya salah. Saya yakin bahwa imam sholatnya jadi berapa? 5. Padahal sholat zuhur itu mestinya 4. Walaupun begitu, ikuti saja imam, Pak. Nanti ada solusinya di akhir. Pasti ada jalan keluarnya. Dalilnya apa? Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam ditaruh di depan untuk diapain? Diikuti, bukan untuk ditonton. Fala takhtalifu alaih. Jangan kamu berbeda dengan imam. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir, maka kamu takbir. Antara jarak takbir imam dengan takbir makmum jangan kelamaan. Ya. Ada orang udah imamnya takbir Allahu Akbar, dia sibuk ya, sibuk megang HP, sibuk balas chatting dulu ya, itu sibuk ngirim pesan dulu. Nah, pas sudah imamnya nanti waladhdallin amin, dia pun baru takbir, dia kehilangan pahala, Pak. Ya, pahala takbir bersama imam itu ada pahala khususnya. Itu. Ya. Apabila takbir kita bersamaan dengan takbirnya imam, maksudnya beriringan. Memang enggak boleh, dalam hadis itu dikatakan la tasbikul imama wala tusawu. Jangan kamu mendahului imam dan jangan pula menyamai imam. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah. Kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapan kita apa? Allahumma rabbana lakal hamdu. Ada 4 riwayat itu, ada rabbana walakal hamdu, ada rabbana lakal hamdu, ada Allahumma rabbana lakal hamdu, ada Allahumma rabbana walakal hamdu. 4-4-nya bisa. Wa idza sajada fasjudu. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan. Dan apabila ia salat dengan duduk, maka salatlah kamu dengan duduk juga semuanya. Jadi kalau imamnya tadi berdiri, kamu berdiri saja. Tapi salah, walaupun salah. Itu. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan dia mufaraqah. Mufaraqah itu apa? Memisahkan diri dari imam. Namun pendapat pertama tetap lebih utama untuk diikuti. Jadi ada 3 sebetulnya. Pendapat yang pertama, ikuti saja imam. Pendapat yang kedua, dia bertahan aja duduk. Karena yakin dia sholatnya hitungan dia yang benar. Dia bertahan di bawah. Sampai nanti imamnya turun, baru dia turun. Nah, itu. Jadi pendapat yang ketiga, dia mufaraqah. Mufaraqah ya udah. Kalau mufaraqah dia terputus dengan imam. Jadi ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama apa tadi? Mengikuti imam walaupun salah, tapi nanti imam akan mengganti kesalahannya itu dengan apa? Sujud sahwi. Ya. Sujud sahwi itu bukan hanya untuk menambal kekurangan, tapi juga untuk membuat setan supaya apa? Supaya jengkel. Nah, itu. Wah, udah capek-capek saya menggoda dia, terus
ya percuma katanya. Akhirnya dia nggak dapat dosa juga, malah dia dapat pahala katanya. Nah, itu. Nah, baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Sebelum kita pindah kepada tema berikut ini beda pembahasan lagi nanti. Ada pertanyaan, Pak? Ya, silakan. Ini berlaku buat sholat fardu atau sholat sunnah juga? Kalau tidak salah sudah pernah kita bahas ya. Jadi ada yang mengatakan berlaku juga pada solat sunnah, ada yang mengatakan tidak. Jadi la qaulani, dua pendapat di antara pendapat ulama gitu ya. Gitu. Tapi yang jumhur dia hanya pada solat yang wajib seperti itu. Iya, Pak. Nah, takbir itu katakanlah dari mulai Allahu Akbar itu gerakan mana yang tepat? Apakah sudah sampai umpamanya saya takbir begini, sujud ya, nggak pakai Allahu Akbar, sujud ya, Allahu Akbar, atau pertengahan atau bagaimana? Enggak, mestinya imam itu sampai dulu selesai bar gitu. Baru kita turun. Baik turun untuk rukuk ataupun turun untuk sujud. Baik bangkit dari rukuk ataupun bangkit dari sujud. Kata, Sami Allahu liman hamidah. Dah katanya baru kita bergerak. Itu namanya mengikuti imam. Kalau tidak seperti itu namanya menyamai imam. Allahu Akbar. Belum lagi selesai barnya dia pun udah Allahu Akbar. Itu namanya apa? Menyamai, Pak. Ya itu. Untuk imamnya sendiri, Iya. pertengahan. Oh, kapan dia mengucapkan takbir itu? Iya. Dari awal mengangkat tangan itu. Misalnya mau rukuk, dari gerakan pertama Allahu Akbar itu. Selesai dia sampai dia ke tempat sujud, selesai ucapan bar itu. Sampai dia ke rukuk, dia pun selesai mengucapkan bar tadi. Jadi gini. Oh, ini nggak bisa gerak saya. Jadi gini, Pak. Allahu Akbar. Nah, itu. Jadi bar dulu baru makmum itu turun gitu. Mestinya begitu. Walaupun kenyataannya tidak kita lihat. Nah, itu. Yang di kitab begitu, kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Tugas kita itu. Soalnya saya masih ingat waktu kelas 3, sekitar kelas 4 kelas 1 SMA di pesantren, Pak. Pesantren dulu ada seorang guru yang menginginkan sholat santri ini betul-betul sesuai dengan apa yang ada di kitab gitu. Jadi kita diajari seperti itu. Selesai dulu ucapan bar, baru kita bergerak gitu. Baru kita bertakbir untuk rukuk ataupun untuk sujud, untuk bangkit dari rukuk ataupun bangkit dari sujud. Nah, itu. Tapi kadang ada kendala memang kita akui. Imamnya kecepatan, Pak. Kalau nggak dicepat-cepat ketinggalan gitu. Gitu. Di beberapa masjid imamnya super itu ekspres, nggak tahu gitu. Itu. Kadang kita udah cepat lah kita rasa baca Fatihah itu tetap aja ketinggalan gitu. Itu. Saya pikir itu gimana lah orang ini cara baca Fatihahnya gitu. Itu. Nah, nanti kalau diingatkan, saya pernah ingatkan, Pak. Di masjid, saya nggak sebut nama lah ya, masjid dekat-dekat sini itu saya sholat zuhur di masjid itu, kemudian imamnya kecepatan, Bapak kecepatan, Pak. Saya bilang, tidak, tapi saya lihat bukan hanya saya itu. Kalau saya saja mungkin iya, Bapak tidak kecepatan itu, tapi beberapa jamaah nggak sanggup mengikuti kecepatannya Bapak. Saya bilang. Tapi dia tidak terima, diingatkan itu nggak terima itu. Nah, kecepatan bacaannya.
Nah, bacaan Fatihahnya itu kecepatan, nggak tahu kenapa terburu-buru apa yang dicari dan apa yang dikejar, itu kan. Padahal kita sholat tuh mestinya khusyuk gitu ya, untuk melaksanakan rukunnya, kemudian juga syaratnya, kemudian juga sunnahnya. Iya Pak. Ayah. Barangkali ada kekhawatiran dari imam demi jamaah supaya jamaah tidak mendahului, bahkan tidak menyamai sekalipun gerakan imam, sehingga ada sejumlah jamaah saya sebut mengorbankan diri ya. Contohnya yang juga dimaksudkan kalau dari diri muda Allahu Akbar, Imamnya. boleh. Nah iya. Dia khawatir kalau misalnya yang tadi ada yang Iya. Allahu Akbar. Nah, mestinya begitu sampai dulu di dahinya imam itu di tempat sujud, baru si makmum itu turun. Bukan sama-sama turun. Itu. Yang ada sama-sama turun. Kenapa begitu yakin saya? Karena kita diajari langsung sama guru dulu dia waktu di pesantren, Pak, itu. Seperti itu. Itu. Kelas waktu iya masih ingat, masih kebak yang saya di dalam ruangan kelas itu meja disusun, Pak. Susun meja, disuruh berdiri di situ seperti itu, dipraktekkan gitu. Sampai seperti itu. Tadi yang nomor 1 tadi belum dijawab. Yang mana, Pak? Yang sujud dulu masuk Allahu Akbar. Iya. Itu bagaimana? Oh, dia takbirnya selesai di situ. Pas di tempat sujudnya itu. Iya. Begitu nempel Allahu Akbar gitu. Jadi belum. Iya. Nah, itu takbir apa namanya, Pak? Namanya itu takbiratul intiqal. Takbir perpindahan. Perpindahan dari rukun ke rukun. Dari rukun sujud ke rukun duduk. Duduk di antara dua sujud. Jadi ketika pindah itulah takbir itu. Gitu. Jadi dari dia bangun dari sujudnya itu sampai dia duduk, Allahu Akbar. Itu. Maaf Ustaz, yang kekhawatiran kita dan pengen kejelasan itu dari diri tidak ke sujud. Dari semua, Pak, semua takbir itu seperti itu. Misalnya Allahu Akbar, kan? Bukan gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai dulu baru angkat tangan kan? Tidak. Jadi bersamaan. Allahu Akbar. Bersamaan dia. Jadi si makmum selesai dulu, makmumnya bilang apa? Imamnya bilang baru dia Allahu Akbar. Seperti itu. Iya, Pak. Sujud sahwi itu ada bacaan khususnya atau cuma sekedar sujud bersama? Ada bacaannya. Bacaan yang pendapat yang paling sahih itu ya adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Walaupun dalam kitab-kitab fikih Syafi'i, dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab Fathul Qarib, dalam kitab Bajuri, kita temukan doa sujud sahwi itu Subhana man la yanamu wala yashu. Maha suci Tuhan yang tidak tidur dan tidak lupa. Maknanya bagus. Sayangnya
Ulama yang menyebutkan itu dalam buku-buku fikih tadi tidak menyertakan dalilnya. Bacanya 3 kali atau sekali? Hah? 3 kali. Sama, dia seperti sujud itu juga itu. Saya alhamdulillah waktu lagi mengajar di salah satu masjid di Bintara, saya bilang doanya adalah subhana man la yanam wa la yashu. Kenapa? Karena memang yang saya pelajari dari kecil seperti itu, diajarkan oleh guru. Terus ada yang mengingatkan, yang paling sahih Ustaz bukan itu katanya. Terus apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Baik, kalau begitu nanti saya akan periksa referensi-referensi yang ada. Setelah saya lihat memang pendapat yang paling rajih adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Barangkali Bapak masih ingat jawaban qad qamatis shalah apa? Apa Pak? Hah? Aqamahallahu wa adamaha wa ja'alana min salihi ahliha, kan itu ya? Itu. Tapi kata para ulama maknanya bagus, kata-katanya bagus, ada di dalam kitab-kitab fikih, tapi sayangnya enggak disertakan dalil. Karena enggak ada yang khusus, maka kita pakai dalil yang umum. Qulu mislama yaqulul muadzin. Katakan kamulah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada 2 hal saja. Apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Sampai segitunya, Pak. Saya walaupun saya udah pelajari dari kecil seperti itu, tapi kalau menemukan dalil, menemukan yang paling sahih, saya akan mengikuti yang paling sahih itu. Tapi kalau memang ada dalilnya apa tadi, aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi aliha, tafadhal ya. Sampaikan, nanti akan kita ikuti kalau memang itu pendapat yang paling kuat dan yang paling rajih, seperti itu. Itu hanya bab utama dan lebih utama, bukan berkenaan dengan sah atau tidak sah ya. Tidak perlu terlalu dibesar-besarkan kita. Nah, kita lanjutkan. Kalau makmumnya yang lupa, imamnya tidak lupa, gimana Pak? Kira-kira gimana ceritanya si makmumnya lupa, Pak? Pas tahiyat yang kedua, si imamnya duduk, dia langsung berdiri ke atas. Itu gimana dia? Ya kan? Berarti ketinggalan apa? Dia ketinggalan tahiyat yang pertama. Ini dia. Laisa 'ala man khalfal imami sahwun. Ya. Orang yang di belakang imam tidak ada lupanya. Enggak ada lupa untuk dia. Fa in sahal imamu fa alaihi wa 'ala man khalfah. Kalau imam yang lupa, maka yang menanggung lupanya itu imam dan makmum. Walaupun makmumnya tidak lupa, tapi karena imamnya lupa, maka makmumnya juga sujud sahwi. Rawahul Bazzar wal Baihaqi bi sanadin dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Bazzar dan Baihaqi dengan sanad yang lemah. Sujud sahwi dalam salat berjamaah. Nanti insyaallah sampai ke sana. Yang pertama, mengingatkan imam. Ya. Di saat imam itu lupa, makmum disyariatkan untuk mengingatkannya. Tapi mengingatkannya bukan dengan kata-kata. Ya. Pak Imam lupa katanya. Batala salatuhu. Batal salatnya, Pak. Karena enggak boleh ngomong dalam salat, kecuali salat itu hanya boleh baca Quran, zikir dan doa. Yang 3 itu yang boleh. Itu. Terus bagaimana? Sudah ada pedomannya. Ya, pedomannya sudah ada. Sebenarnya berorganisasi kan ada pedomannya, Pak ya. Bernegara juga ada pedomannya, ya kan?
ada nanti buku undang-undangnya, orang pasti ikut itulah. Ini dalam beragama pun ada pedomannya. Kenapa dalam berorganisasi orang patuh banget gitu? Dalam beragama kenapa nggak mau patuh gitu ya? Kata. Nah, dia itu dengan ucapan tasbih subhanallah bagi laki-laki dan tepuk tangan bagi wanita. Man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah. Hadis sahih Bukhari. Barang siapa mengingatkan suatu pada imam dalam salatnya, ucapkanlah subhanallah. Apa hubungannya ucapan subhanallah itu dengan lupanya imam? Subhanallah itu maha suci Allah. Maha suci Allah dari sifat lupa. Wahai Pak Imam, kalau Pak Imam lupa, itu kode, Pak. Kode itu udah sama-sama dipahami, sama-sama diketahui. Kecuali orang yang ujuk-ujuk disuruh jadi imam. Kata, apa ini kok pakai subhanallah katanya. Kata kalau orang mu'allab itu ya, disuruh jadi imam. Kok baca subhanallah ini orang katanya itu. Atau ada imamnya salah karena dia belum pernah ngaji atau dia baru mu'allab. Pak, salah katanya. Kelebihan katanya, bisa saja seperti itu. Nah, kemudian untuk yang perempuan, man nabahu sya'an fi salati falyusabbih fa innahu idza sabbaha ultufita ilaihi wa innamat tasbihu linnisa. Barang siapa menjadi makmum lalu merasa ada kekeliruan dalam salat, hendaklah ia membaca tasbih. Karena jika bacakan tasbih, dia imam akan memperhatikannya. Jadi kode itu sudah sama-sama dipahami, sama-sama dimengerti. Ibaratnya sandi gitu ya. Itu. Teman dulu waktu bekerja di Saudi Arabia, kan itu orang nggak boleh sembarangan masuk ke dalam bandara, Pak, ke ruang khusus gitu. Rupanya dia diizinkan masuk, tapi dengan kode tertentu. Jadi misalnya kodenya begini, gitu. Jadi kalau nanti sampai di satu tempat ada pemeriksaan, buat begini aja, kasih lewat gitu. Rupanya 3 hari kemudian dia masuk lagi, dibikin kode begini, ditangkap, Pak. Gitu. Rupanya kode yang begini itu untuk hari itu saja, hari lain lagi kodenya gitu. Itu berlaku itu. Jadi ini, tapi kalau kode subhanallah ini insya Allah berlaku sampai hari kiamat ini. Gitu. Nah, yang kedua tepuk tangan bagi wanita, tapi tepuk tangannya bukan gini. Tepuk tangannya gimana? Bagian dalam telapak tangan menepuk bagian punggung telapak tangan lainnya. Seperti itu. Demikian kata penulis. Jadi ibu-ibu pun harus paham itu. Jangan ibu-ibu bertasbih, bapak-bapak bertepuk tangan. Itu enggak boleh. Itu. Allah. Ya. Nah, ini ada masalah. Mayoritas ulama dari Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa jika imam menambah dalam solatnya, namun imam yakin atau berprasangka kuat ia benar, sedangkan makmum berpendapat bahwa imam telah mengerjakan 5 rakaat misalnya, maka imam tidak perlu merespon. Kapan imam tidak merespon? Dalam 2 hal. Satu, hakul yakin. Yang kedua, zannun qawi. Dugaan kuat saya tidak salah gitu. Tapi kalau dia ragu 50-50, wah jangan-jangan saya salah, ikuti saja makmumnya. Kalau dia syak, makanya tadi bahasanya idza syakka ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu ragu. Nah, kapan imam tidak merespon? Idza apa? Kalau penambahan rakaat, Pak. Kalau penambahan rakaat ya, apabila yakin sama dugaan kuat. Tapi kalau meninggalkan tahiyat yang pertama, itu enggak ada masalah yakin dan tidak yakin. Masalahnya dia udah terlanjur berdiri apa belum? Kalau udah terlanjur berdiri, lanjutkan. Kalau baru beranjak, kembali lagi. Seperti itu.
Hal di atas adalah jika imam berada dalam kondisi yakin atau sangkaan kuat bahwa ia benar. Jika imam berada dalam kondisi ragu-ragu, maka wajib merespon peringatan makmum. Wajib, hati-hati imam ini. Itu, udah tahu salah, tetap aja bertahan. Itu dosa. Itu. Nah, jika imam lupa dan melakukan sujud sahwi, maka makmum wajib mengikuti imam. Nah, kira nanti ada makmum yang masbuk wajib sujud sahwi enggak, Pak? Lah, dia enggak ikut-ikutan lupa tadi. Dia kan datang pada rakaat yang ketiga. Kejadian lupa itu rakaat yang kedua. Gimana itu? Kalau imamnya sujud sahwi, gimana si makmum ini? Kalau sujud sahwinya sebelum salam, dia ikut. Kalau sujud sahwinya setelah salam, dia enggak ikut, Pak. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia berdiri saja. Nanti mereka lanjutkan sujud sahwi, dia enggak ikut-ikutan. Seperti itu ya. Wallahu alam, mungkin itu saja dulu untuk pengajian kita pada malam hari ini. Semoga menambah pemahaman kita tentang bagaimana beribadah yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.